wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fattahul Mu'in, Al-Wahhabu tuhfatan lil muhtajin, alladzi sahala minhajal ilmi lit talibin, wa waffa bughyatal mustarsyidin bi i'anatit talibin fi fahmil ma'ani bil bayanil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa yukfanu lan den kafani sopo al mayitu sopo mayit, dikafani mayit zakaron iku lanang kana ono sopo mayit au unsa atau wadon iku balighan iku balik kana ono sopo mayit aula atau ora fi salasati athwabin ing dalam telu pira-pira kain baydin kang putih wa takunu lan ono ya apa kulluha apa salah satu athwab iku lafaifun iku ya lapisan ya mutasawiyatun kang pada apane tulan dawane wa aradon lan ambane tak khudu ya ngalep apa kulu wahidatin apa saben-saben suwiji minha saking salah satu aswab jami'al badani ing sekabehane badan laisa ora ana iku fiha ing dalam salah satu aswab ya apa komisun apa baju kurung ya wala imamatun ora sorban ora ana sorban wa ing kufina mongko lamun den kafani apa adzakaru wong lanang siji bi khamsatin ing dalam 5 lapis wahia utawi khamsatun ya 5 lapis iku asalas satu iku telu al madhkuratu kang den tutur sebut wa komisun lan kelambi wa imamatun lan sorban awil mar'atu atau mait wong wadon bi khamsatin ono ing 5 lapisan wahia utawi 5 lapisan wadon iku izarun iku jejarit sarung wahimarun lan kudung wa qamisun ya apa tuh komis ya gamis ya gamis pakai gamis walafatani lan rong lapisan wa aqallul kafani lan utawi paling setitike kain kafan iku saubun wahidun iku kelambi kang siji yasturu kang nutupi apa saubun wahid auratal mayyiti ing aurate mayit alal as-sahih ing dalam kaul kang sahih fi raudhati ana ing dalam kitab Raudhah wa Syarhil Muhadzab lan Syarhil Muhadzab yaitu majmu' kitab majmu' wa yakhtalifu lan bedaaken apa sawab apa saub bidzukuratil maiti kelawan sifat lanange mayit wa unsatihi lan sifat wadone mayit wa yakunu lan ana apa al kafanu kafan iku min jinsi ma
iku saking jenis ya barang yalbasuhu kang nggo hu ing ma apa sapa asyakhsu sapa wong lanang siji fi hayatihi ana ing wektu uripe syakhsun. Wallahu alam bisawab. Baik. Sekarang kemarin kita telah bahas tentang memandikan mayit. Ya, memandikan mayit kemarin kita telah bahas. Ya. Memandikan mayit ada yang kelas biasa minimal, ada yang kelas luar biasa atau maksimal, kelas ekonomi atau kelas eksekutif. Ya, udah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang mengkafani mayit. Mengkafani mayit. Oke. Ahkamut takfin, ada hukum-hukum berkaitan dengan mengkafani mayit. Siji wajibun, wajib mayit itu dikafani untuk siapa? Lil muslim, baik itu bagi orang muslim. Jadi kalau ada orang muslim meninggal wajib dikafani. Atau wal kafir dhimmi, ada orang kafir dhimmi, kafir yang mengakui kekuasaan Islam dan damai hidupnya, nggak berontak, nggak jelek, nggak jahat, itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau ada orang muslim meninggal wajib, atau orang kafir yang sama Islam nggak jahat, itu juga dikafani. Mandubun nomor 2 adalah hukumnya sunnah lisyqti, bagi bayi yang keguguran, lam yazhar yang tidak nampak pada bayi itu mabda khalqi adamin, bentuk ciptaan manusianya, itu dikafaninya hukumnya adalah sunnah. Ada yang nomor 3 hukumnya jaiz, bubah, bagi siapa? Lil kafiril harbi, baik itu bagi orang kafir harbi, itu juga boleh dikafani. Nah, berbicara tentang mengkafani, ya, maka kita harus paham, ya, mengkafani ini adalah apa definisi mengkafani tersebut. Ya, mengkafani maksudnya adalah membungkus mayit dengan sesuatu yang mana memiliki sifat satu, hakun lillah. Ada hak mengkafani itu, ada namanya hak lillah. Apa itu? Turuhul aurota, yaitu sesuatu kain yang bisa menutupi aurat saja. Nah, gitu ya. Ini itu hak Allah. Jadi kalau ada mayit boleh juga. Urusannya adalah yang kelas ekonomi lah mungkin ini ya. Haknya Allah aja kan. Tutupi mayit itu auratnya. Auratnya ditutupi mayit. Kita bicara mayit laki-laki dulu ya. Aurat laki-laki itu apa? Dengkul sama pus. Jadi boleh kalau nutupi mayit cuman pusat sama dengkulnya baik ditutup. Hukumnya boleh, karena itu apa? Termasuk hakullah, hak Allah. Boleh. Ada hakul lil mayit. Ada hakul lil mayit. Ya memang ini haknya untuk mayit. Mayasturu baqiyatal badani minal lipapatil ula, yaitu kain yang menutupi badan mayit secara keseluruhan dengan satu lapisan.
Satu lapisan saja. Itu batas minimal ngapani mayit itu dengan satu lapisan. Sing penting satu kain saja mayit bisa terbungkus sudah sah. Namanya hakul lil mayit. Ya. Nah, walaupun demikian bisa ngapani mayit itu minimal dengan satu lapisan saja sah, atau menutupi aurat saja, gitu ya. Karenanya mengurusi mayit itu nggak boleh sembrono, harus mendasarkan ilmu. Ya karena yang dikapan ini mungkin orang tua kita, yang dikapan ini adalah guru kita, harus benar-benar dilakukannya, jangan sembarangan. Ya, gitu ya. Nah, berbicara juga dengan mengkapani mayit, bicara dengan kapan. Kapan itu kan kaitan dengan kain, Mbah. Kain kapan itu kan? Nah, kain yang bagaimana? Yang penting kemarin sudah kita bahas tentang bab sutra. Pakaian apa saja yang hukumnya enggak haram atau halal di dunia ini boleh untuk menutupi mayit, kain kafan boleh, nggak apa-apa. Umpama mengkafani mayit dengan batik, nggak apa-apa. Batik, corak batik, nggak apa-apa. Yang penting batik itu nggak haram kita pakai di dunia. Apa orang pakai batik haram apa enggak? Enggak kan? Yang bagi laki-laki yang haram adalah sutra. Kalau kain kafannya dari sutra nggak boleh, tapi kalau untuk ibu-ibu boleh pakai sutra. Pokoknya rumusnya apa yang diharamkan di dunia, pakaian apa yang diharamkan di dunia, maka haram juga untuk digunakan untuk mengkafani mayit. Dalam kitab Fathul Qorib ini warnanya adalah putih, memang sunahnya putih. Tapi kalau pakai yang lain juga nggak apa-apa juga. Umpama ada abah di sini, ada tim suksesnya PDI. Umpama ini PDI itu benderanya apa? Ya. Yang meninggal ketua cabang lagi. Ya, meninggal ketua cabang. Akhirnya wasiat dia, Nong, kalau abah meninggal tolong kain kafannya warnanya merah. Atau di sini ada tim suksesnya PKB, warnanya hijau. Jadi pakai kain warnanya merah, warnanya putih, warnanya kuning, biru, enggak apa-apa, sah aja. Hitam sekalipun enggak apa-apa, karena dia pengurus Paku Banten. Umpama begitu ya, ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan ada konten materinya kain itu adalah kain yang haram. Maka orang uli ada kain untuk kapan hasil nyolong. Jangan sampai ya kainnya nyolong, nggak boleh. Nanti kalau kainnya haram, maka untuk nganuin mayit juga adalah haram, nggak boleh. Tuh ya, kita siapkan masalah mengkafani ini adalah kainnya dulu ya, gitu. Umpama ngapani mayit dengan dipakein baju jas boleh apa enggak? Sekarang tanya, jas itu haram nggak dipakai di dunia? Haram nggak? Nggak haram, jadi nggak apa-apa. Abah nanti ninggal kain kafannya jas, tapi masalahnya pantas apa ora? Nah, kita pengen sempurna mengurus mayit ini. Di dalam kitab ini nggak dijelaskan sih kitab ini ya, cuman kitab ini umum saja ya. Kapannya tuh
Dalam kitab ini disebutkan ya, wa yukfanu al mayitu dzakaran, kita mengkafani mayit laki-laki. Yang laki-laki ini ya, maka yang dibutuhkan adalah 5. Apa itu? 1 sorban, 2 baju kurung ya, baju ya, gamis tuh. Ketiga adalah 3, 4, 5 kain yang jumlahnya 3 lapis. Tuh kalau ngurus ngapani mayit, yang paling kelas eksekutif ini. Karena kalau masalah kapan mah mengkapan ini, waduh beneran harus pegel soalnya. Aku ya. Jadi 5, 2 sorban sama baju gamis, yang ketiga 4, 5 3 lapis kain. Tapi kalau nggak pakai sorban, enggak pakai baju gamis, boleh juga, berarti cuman 3 ya, cuma 3 itu ya, salah athwabin 3. Setiap lapis yang 3 tadi harus bersifat menutupi mayit secara utuh, nggak boleh kurang, nggak boleh kurang. Jadi siapkan 3 lapis kain. 1 kain lapis harus muat ning wong lanak ning wong mayite. Ajak ini Bandar Lampung disambung-sambung. Ada 1 kain biasanya beli di sini berapa meter ya? Kadang-kadang di sini mah disambung 1 lapis. 1 lapis itu untuk mayit nggak muat kan? Berarti akhirnya diakal-akalin, di 1 lapis di ini, ambil 1 lapis lagi taruh di pinggirnya, 1 lapis lagi di tengah-tengah. Biasanya gitu ya. Kalau itu masih hitungannya 1 lapis, makruh hukumnya. Jadi 3 lapis itu maksudnya adalah 1 lapis bisa menutupi mayit. Maka kalau umpama nggak muat, kita beli di pasar karena mungkin mayitnya gendut segala macam itu ya, maka sambung tugas ini merbot. Makanya krunya merbot mah ya, merbot itu nih pasar krunya. Makanya tolong ya Bay ya, kalau mayit orang tua kita di anuin merbot, bayarnya sih yang pantas sih Bah, sing pantas bayarnya aja 5.000-an patang biji 20 iku. Jangan sih tolong krunya mayit ikun kan merbot kun. Ya Allah ngadusi ngapani maning krunya merbot. Masya Allah. Ning Brunei mah 15 juta bayar. Pindah bae Brunei yuk. Jadi merbot kabeh 15 juta bayarnya. Kalau di Bandar Lampung ada kebijakan gaji merbot itu 15 juta, yakin seluruh jemaah jadi merbot kabeh. Iya, ya. Ingetin tuh ya. 3 lapis nanti kita praktek nanti ya. Kainnya putih 3 lapis, 1 lapis harus muat. Kalau nggak muat berarti jahit nanti. Berarti kalau jahit begitu belinya berarti 3 kali 3 9 nanti. Ada 2 jahit, 2 lagi jahit, 2 lagi jahit. Jadi jangan sampai 1 kain kapan berang di ikini karo mayit orang cukup, aduh prien saking gede mayitnya kan. Maka itu tidak mencukupi. Kalau tetap disambung-sambung ditindih-tindih kayak tadi, itu masih hitungannya 1 kain lapis saja. Ya, perhatiin ini ya, diperhatiin ini. Jadi kalau ada orang mau meninggal dunia itu, anaknya harus cermat. Aja sibuk warisan. Ya, cermat. Karena yang namanya mayit, urus mayit itu 1. Ya, kalau ninggalin harta mayitnya itu 1, ambil hartanya untuk ngebadalin haji. Itu nomor 1.
bil harta nikuan untuk membadalkan haji orang yang meninggal tersebut. Nomor 1. Nomor 2 baru bayar utang mayit. Bayar utang mayit. Yang nomor 3 untuk bayar ngurus mayit, beli kain kafan, biaya kuburan, tahlilan umpama atako, kifarotnya, fidyahnya, ambil itu. Namanya tajil mayit, ngurus mayit. Yang nomor 4 nunaikan wasiat mayit. Tunain wasiat mayit itu apa? Yang kelima baru bagi waris. Jadi waris kun pembagian itu nomor terakhir. Tapi fakta membuktikan waris kun nomor 1 bae. Ada nomor terakhir itu. Nah, gitu ya, Pak ya. Jadi pertama kali adalah kalau mayit itu telah selesai dimandikan, maka ketika selesai bikin mandi tersebut, kalau bisa sih bagus ya. Ketika dimandikan itu sudah dipakein CD sempak. Bagus mayit ini sempak pun. Tapi udah sempak kayak kuning pasar kun udah kain kafan digunting, di ini aja biasa aja, nutupin aja, digituin aja, bagus tuh. Jadi ketika dimandikan makin sempak, baru diangkat mayit itu di tempat, ya, di tempat yang telah disiapkan. Tempatnya itu harus bagus dong, Mbak, dalam rangka menghormati mayit. Harus apa yang bagus, dikasih tikernya, tiker yang bagus, jangan lantai aja. Hadapannya bagaimana dihadapkannya? Hadapan mayitnya ketika di kafan itu, kalau ini kiblat, kepala di sana, supaya dada yang mayit itu menghadap kiblat. Tuh, urus itu ya mayit itu. Posisi sudah selesai itu ya, maka caranya adalah ambil tali jumlahnya 5 dulu. Siapkan tali dulu. Talinya ngambil bukan tali rapia itu ya. Talinya dari kain ihramnya disobek. Bret, 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 bret. Jumlahnya berapa? 5. Apa tafsir 5 itu? 1 ngiket kaki. Kaki untuk kaki. Ya. Kedua untuk dengkul. Dengkul itu mana? Lutut. Yang ketiga untuk pinggul. Ini ya. Yang keempat untuk dada. Yang kelima untuk kepala. Siapkan dulu kalau nganu mayit kun, tali ini jumlahnya 5. Yang tadi untuk pala, dada, pinggul, dengkul, kaki. Gitu. Nah, setelah itu udah siapin, siapkan bukhur. Bukhur. Pewangi-pewangi itu. Untuk apa? Untuk apa itu ya? Mewangikan 3 helai kain tadi. Jadi 3 helai kain tadi ya, dikasih buhur biar wangi. Dikasih diiniin buhur. Lapis yang pertama itu harus lebih gede. Ya, lapis yang pertama harus gede. Nah, begitu ya. Lapis yang habis itu kasih buhur udah selesai ya. Baru dikasih apa namanya itu? Bubuk-bubuk tuh. Bubuk-bubuk apa itu namanya? Bubuk ya. Tapi sebelum itu sunnah hukumnya ya. Jidat mayit tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makai ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Makai lidah. Aja gue pulpen. Kemudian gue sepidol. Nggak boleh. Karena nanti akan rusak tulisannya itu dengan apa itu berubahnya mayit. Kan di situ ada darah, najis. Nggak boleh, Pak. Kita tulis bismillah di mayit di sini, bismillah Quran. Pakai spidol. Akhirnya kan mayit kan hari berapa meledak kan? Tuh, kena darah. Haram, dosa hukum. Makanya
bikin undangan, hati-hati, jangan pakai bismillah, pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah nulis. Tulis di undangan. Barang ngundang umpama abah berundang bacaan, wih kimora kenal aja, langsung dibuang tong sampah. Nah anak Fatihah bismillahnya di situ kena tong sampah. Menghinakan Quran. Harus syahadat maning. Hati-hati bah bikin undangannya bah ya. Kadang-kadang tulis ayatnya dawa-dawakan. Hati-hati. Tapi kalau ayatnya ditulis pakai bahasa Indonesia mah nggak apa-apa ya. Undangan itu kalau bisa mah assalamualaikumnya juga pakai bahasa Indonesia saja. Bismillahnya juga pakai bahasa Indonesia saja, jangan bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab itu ya Al-Quran kan, nanti Quran menghinakan Quran, hukumnya haram, nggak boleh. Hati-hati ya yang suka bikin undangan itu, apalagi punya percetakan, ya itu. Ada Abah Haji Ruslan nggak? Ada, mana? Ada tak? Oh nggak ada, lagi di Jakarta. Nah, jadi siapin apa tadi? Tali jumlahnya berapa? 5. Kemudian kain jumlahnya 3. Karena sunnahnya yang bagus adalah 3. Nah, mayit setelah itu baru ya udah 3 lapis. Yang pertama lebar, yang kedua lebih kecil lagi, yang ketiga lebih kecil lagi. Habis itu baru diukur mayit, ya udah ini taruh ngadap kiblat tadi mukanya. Habis taruh baru merbot tulis jidatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dadanya tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulis dadanya, makai ludah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kain kafannya ditulis surat Inna Anjalnahu, makai ludah. Makanya ini mah kelas eksekutif. Makanya merbot harus tawar menawar. Bener be, merbot tolong sih urusin jenazah bapak kita. Menong Arab kelas ekonomi, Arab kelas eksekutif, mangga. Emang eksekutif ekonomi beda bah, beda. Pegel nulis Inang Jalnauni. Kanan ya berani orang apa lah. Kena cuman 50.000. Ya lu krunya bah aja ya bah ya. Bener bebah sepantasnya lah, 1 juta lah bah, 1.500.000 paling cilik lah krunya bah. Kan ya Allah kadang-kadang 50.000 wish, padahal mah apa susah ya. Ning kampung sih masing merbot kun ngurus mayit kun jarang sih mah ya, orang pada gelem soalnya modalnya ikhlas wae soalnya. Jadi sing gelem. Coba kena umpama digaji kon 1 juta, 1.500.000 be. Berkah itu. Nah, yang merbot ini harus ngaji. Orang ngaji mah bahaya. Kayak kemarin tuh antara mewudukan dan niat mandi mayit. Mana dulu? Tapi kalau logika mah kita uang kan biasanya wudu tas adus. Bener lah, adus embeknya wud. Nah, merbot sing gagal pemahaman atau ngajinin nyelenderin tembok. Dulu ngomong kanen deh kayak adus dingin jeji je, embeknya wudu nih. Coba dia ajar percaya, menuduh kan tas adus kan embeknya wudu kan je. Ilmu Abu Nawas namanya. Padahal mah sunahnya adalah wudu dulu baru niat mandiin mah. Apa dalilnya? Atau fiqhiyah, perbuatan Nabi kalau mandikan mayit begitu, wudu dulu baru niat mandiin mah mayit. Kan kemarin udah belajar 3 ember air putih bening itu untuk apa? 3 ember ini, 1 ember adalah untuk bersih-bersih takut ada najis, 1 ember lagi untuk bersih-bersih lubang-lubang yang ada pada mayit, 1 ember lagi untuk nguduin mayit.
baru ada sisanya 9 ember lagi kayak kemarin kita kan ya, 1 ember isinya sabun, 1 ember isinya bilasan, 1 ember isinya kapur barus. Jumlahnya tadi 9. Tapi kalau 9 ember terlalu wakeh kayaknya pusing juga ngadusi kan, singkat baiklah 3 ember baik kono naruh apa itu ya. Isinya apa tadi? Sabunin, bilasin, kapur barus. Gitu cara mandinya bah. Anak mayit wis ya 3 tadi udah selesai ya, 3 tadi udah selesai kan, menganukan kotoran, bilas, nganuin lubang-lubang, baru kemudian adalah wudhu. Baru setelah ingin memandikan mayit niat memandikan mayit. Nah, gitu bah kita ya. Nah tadi umpama apa tuh namanya itu ini dulu apa tuh air yang pertama sabun, disabun ya, disabun dulu, sabun selesai bilas lagi, sabun lagi, bilas lagi, sabun lagi, bilas 3 kali, baru 3-nya pakai kapur barus biar wangi. Itu cara memandikan mayit. Nah kalau mengkafani mayit tadi kelas ekonomi atau kelas eksekutif, kelas eksekutif marbot wis nulis inang jalnahu, makanya fungsinya marbot kan harus bisa nulis khot atau nulis arah, makai lidah. Inna anjalnahu fi lailatul qadar, makai lidah aja. Pernah nggak ngelakuin begini? Belum. Aja yang bikin ngedenger. Hah? Rugi banget. Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah katanya kalau kain kafan dikasih inang jalnahu, dituliskan bismillah di jidatnya, dadanya ditulis la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka insyaallah wuqiya min fitnatil qabr, diselamatkan dari ada siksa kubur. Lakuin ya Pak ya. Emang di kampung belum pernah gini? Oh. Nah, lakuin ya, ada dalil kitabnya. Nah, gitu ya. Udah begitu berarti kayak mana? Mayit ya, buhur tadi udah diinin, kasih setiap lapisan dikasih apa tuh? Bubuk-bubuk itu. Cendana ya, bubuk cendana tadi. Lapisan pertama, lapisan kedua, sambil dianuin kapas ya. Kapas itu, kapas dulu, dianuin tempel di lapisan kain, baru setelah kasih cendana, timpah lagi gitu ya. Nah, ketika yang pertama itu mayit kan datang kan langsung menempati kain kafan itu kan, maka pada saat itu setelah tali-tali sudah ada, baru kemudian lobang-lobangnya ini ditutup. Pakai kapas. Mata apa lubang itu? Mulut. Ya, gitulah ditutup. Dan anggota sujud. Tangan. Terus apa anggota sujud nih? Jidat. Terus apa lagi nih? Dengkul. Terus itu dikasih kapas-kapas yang udah kasih ke cendana itu. Baru setelah itu ya dibungkus dengan yang pertama. Lapisan yang pertama harus cukup dengan badan mayit. Lapisan kedua pun harus cukup dengan badan. Tapi kan sudah di bawahnya sudah ada tali yang 5 tadi ya. 5 tali tadi udah selesai, baru di tali sama kain kafan. Talinya tolong jangan dimatiin. Di tali apa namanya? Angsul ya, supaya bisa ditarik lagi. Taruhnya di mana? Di samping sebelah kiri, Bah. Sebelah kiri semua mayit. Jangan di dada gini nanti ikinnya payah nih kuburan nih. Nyidetek konon. Nah, gitu ya. Nah, masalah tangan mayit. Kakinya itu, Bah, harus berdiri begini. Ininya dikasih taliin ya gitu ya. Terus dadanya memang sih dalam kitab I'anah itu banyak tafsirnya itu.
Ada mayit itu bisa katanya enggak disedekepin, gini aja apa? Ini aja lurus. Ada disedekepin pun terjadi perbedaan pendapat. Tangan apa tuh? Tangan kirinya sedekep, tangan kanannya lurus. Begitu ya. Ada begitu. Ada juga yang sedekep. Yang sedekep itu tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas. Biasanya pakai mana? Kiri di bawah. Ya, ada pendapat demikian juga. Mangga, pokoknya itu termasuk kesunahan aja. Itu untuk memudahkan aja, Bah. Soalnya nanti kalau umpama tangan gini nanti di kuburannya itu kadang-kadang sulit. Nah, tapi amalan-amalan kita orang itu biasanya tetap dikiaskan dengan sholat, sehingga tangan apa tuh? Mayit itu di bawah, kanannya di atas gitu. Mangga aja dipakai yang semuanya benar gitu ya. Nah, habis itu ini baru kemudian itu di kapanin jali tadi. Udah selesai di kapanin. Gitu ya, Bu ya. Itu kalau pengen emang kelas yang bagus. Tapi kalau kelasnya kelas biasa ya udah satu lapis kain. Udah ya, satu lapis lain. Setelah sudah ada, tutup baik langsung mayit teh. Ordinnya kapuk segala macam nggak jadi masalah. Tapi itu krunya lah ya kalau mayit digituin. Tetaplah bagusnya itu 3 kain kapan ditambah sorban ditambah baju kurung. Itu yang bagus, yang 5 tadi. Tapi jarang nganu sorban mah ya. Sering nggak di kampung dikasih sorban? Hah? Masih pakai? Kayak dulu almarhum Allah yarham ya, Kiai Arifin Ilham ya, dipakein sorban gitu kan, dipakein baju gamis. Abah pengen nggak kayak gitu? Wasiat, ya kasih kain kapan? Kadang-kadang wasiatnya kain ihram, nggak apa-apa juga. Kain ihram bekas di umroh haji, pakai tawaf, sa'i, tolong bungkus ya, pakai kain ihram katanya. Ya mangga aja, yang penting kain ihramnya cukup aja. Boleh nggak membungkus dengan kain ihram? Asal kain ihramnya bukan dari nyolong orole, haram. Jadi kain ihram tuh cukup nggak kalau satu lapis? Cukup nggak untuk satu mayit? Tergantung mayitnya gua demar cukup lah. Boleh, bagus ya, ihram itu kan warnanya putih ya. Kain putih nggak apa-apa, kain ihram nggak jadi masalah. Yang bungkus, tapi jarang sini mah kayaknya yang tipis-tipis itu biasanya ya. Tuh. Jadi pisahlah satu athwabin dengan 3 kain kafan warnanya putih. Yang mana satu lapis ya mutasawiyatun tulan wa ardon, boleh itu satu lapisnya itu sama dengan lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, boleh juga lapis yang paling dasar itu lebih gede ya, lapis yang nomor 2 dikecilin dikit, lapis yang nomor 3 dikecilin dikit, boleh juga. Tapi kalau mutasawiyatun tulan wa ardon dalam kitab Fathul Qorib nggak apa-apa juga, semuanya lebarnya sama, panjangnya sama, nggak apa-apa, nggak jam. Yang penting adalah takhudu kullu wahidatin minha jami'al badan. Yang penting satu lapis tadi, setiap lapis bisa menutupi badan mayit secara keseluruhan. Jangan sampai nggak pas. Kalau nggak cukup dijahit, Abah. Kalau nggak cukup karena kalau umpama disambung-sambung, sambung pertama ini ditimpah-timpah biasanya untuk cukup. Itu masih dihitung satu lapis. Kalau dihitung satu lapisan mayit berarti kan kelas ekonomi, bener nggak? Ekonomi pahalanya dikit lah. Yang bagus 3 lapis kain apa tuh? Kain kafan. Tulis jidatnya Bismillah, dadanya la ilaha illallah, kain kafannya inna anjalnahu. Aduh, pegel merbot gitu ya. Nah, insya Allah itu ya.
Nah, habis itu baru mau ditaliin, panggil anak-anaknya. Coba sini, siapa yang mau ini? Baru sekawanan kuan anak ustad sing turun apa sing ngajine mempek ning tembok umpama. Iya aja dicium-cium. Batal wudune aja. Batal wudune. Mayit wis mati. Kalau batal engkau ben batal emang kon wudu maning tah. Enggak aja ya. Udah biarin aja. Kalau mau ya kan rata-rata orang lain mas jarang lah ya. Keluarganya kan enggak batal kalau memang mayit kalau disentuh batal gitu. Padahal mah enggak batal kan. Gitu. Ya. Praktek nanti nih, Bah. Kalau udah selesai ya, kan memandikannya udah selesai tadi, teorinya apa? Apanya udah selesai, nanti nyolatin udah selesai, teori nguburin selesai, kita praktek nanti. Praktek juga bikin lubang juga nggak apa-apa di situ. Iya nggak apa-apa. Orang perempuan juga sama, 5 juga orang perempuan itu. Isinya perempuan itu izarun, 1 jejarit kain ya, wakimarun kerudung, wakamisun baju, walafapatani dan 2 lapis. Kalau orang perempuan ya 5, tapi sama laki juga 5, tapi ininya beda. Kalau laki 3 lapisan tambah sorban plus baju, kalau perempuan 2 lapisan, 1 adalah kain, yang kedua adalah kerudung, yang ketiga adalah baju. Ya gitu ya dalam kitab ini. Ya. Dan wa yakunul kafanu min jinsi mayal basuhu asyakhsu fi hayati. Dan kain kafan itu diambilkan dari jenis pakaian yang dikenakan seorang ketika hidupnya. Jadi kalau ditanya apakah mayit sunnah dikafani dengan kain putih, jawabnya iya. Jadi sunnah kain kafan itu warnanya putih. Berdasarkan hadis Nabi rawahu Tirmizi, ilbasu min siyabikum albayadha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Jadi bagusnya itu pakaian itu warnanya putih. Makanya Abu yang Mufasir kan pakai bajunya putih terus kan, karena memang berpakaian itu sunahnya warnanya putih. Ya, tuh. Dan kapanilah orang mati kalian dengan yang berwarna putih, karena ini perintah Nabi, maka hukumnya sunnah. Sunnah aja ya hukumnya ya, nggak wajib ya, nggak wajib, cuman hukumnya adalah sunnah saja. Ya. Wa yukabbiru alaihi, lan takbir sapa wong alaihi ngatas mayit, ail mayit tegese mayit, idza shalla nalikane salat sapa wong alaihi ngatas mayit, arba'at takbiratin ing 4 pira-pira takbir. Bi takbiratul ihram kelawan nggo takbiratul ihram ya, walau kabbara mongko lamun takbir sapa wong khamsan ing 5 lam tabtul ora batal. Jadi takbirnya kalau sholat ini yang sholat ya, sholat itu takbirnya adalah jumlahnya 4. Kalau ada yang takbir jumlahnya 5, berarti imamnya lagi banyak pikiran. Waduh, lagi mikirin dagangnya, aduh lakora sampai kelebihan 5. Tapi orang ngaji kan bahaya. Orang ngaji ke makmum sing orang ngaji langsung imam maaf batal.
Kenapa batal? Takbir lebih jadi karena makmumnya orang ngaji. Tapi imamnya ngaji, Kang 5 lebih orang papa. Lebih ya pahalanya gue mayit juga kalau nya lebih konon kan